Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pengendalian dan monitoring kualitas udara dalam ruangan yang menggunakan air diffuser berbasis teknologi IoT atau Internet of Things. Sebelum masuk pada cara kerjanya atau demonya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu maksud dari sistem pengendalian atau kontrol sistem itu dan monitoring kualitas udara. Kontrol sistem sendiri maksudnya adalah bagaimana alatnya nanti itu dapat bekerja secara otomatis, dan untuk monitoringnya itu adalah hasil data yang nantinya akan ditampilkan supaya dapat memudahkan pengguna untuk memonitoring udara di dalam ruangan. Sebelum masuk ke demonya, saya akan menjelaskan alat dan bahan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan air diffuser yang nantinya dapat hidup dan mati secara otomatis, dan nantinya dapat digunakan sebagai pengendali kualitas udara. Lalu saya menggunakan microcontroller Node MCU ESP32. Kemudian untuk sensornya yang ini saya menggunakan sensor MQ2. Lalu untuk penggeraknya sendiri, supaya air diffuser dapat menyala secara otomatis, saya menggunakan Tower Pro Motor Servo. Tower Pro Motor Servo SG90. Lanjut, untuk selanjutnya adalah kode program. Nah, masuk pada bagian kode program. Di sini saya akan menjelaskan kode programnya terlebih dahulu secara singkat saja. Kode program ini nantinya berisikan setting dari alat kontrol sistem dan monitoring kualitas udaranya itu sendiri. Nah, di bagian ini nantinya berisi mengenai jaringan yang kita gunakan untuk upload data yang diterima, kemudian dihubungkan menuju aplikasi ThingSpeak. Supaya terhubung dengan baik dan pengguna tidak bingung munculnya di bagian mana, maka diperlukan API key atau kunci API-nya ini supaya nanti dapat mengarahkan ke channel yang sudah dibuat sebelumnya. Cara melihat API key-nya itu adalah kita masuk ke bagian di aplikasi ThingSpeak-nya, kemudian klik API keys. Nah, API keys ini nanti kita copy, kemudian kita masukkan ke kode program pada Arduino IDE. Kemudian di sini adalah setup apabila proses upload itu terjadi. Connecting itu maksudnya sudah terhubung atau belum nantinya. Kemudian, di sini bagian yang pentingnya juga di bagian void loop ini adalah setting bagaimana sensor MQ2 itu dapat mendeteksi gas, lalu mengirimkan ke motor servonya supaya dapat menghidupkan dan mematikan air diffuser itu secara otomatis. Di bagian ini adalah kontrol sistemnya. Yang pertama itu di sini ada if nilai gas lebih dari 2200. Jika nilai gas itu lebih dari 2200, maka nantinya servo akan hidup, kemudian akan men-trigger air diffuser supaya dapat menyala secara otomatis. Selanjutnya, ketika nilai gas itu kurang dari 2000, maka nantinya akan mengirimkan data ke motor servo supaya
mematikan atau men-trigger supaya air diffuser itu dapat mati secara otomatis. Di nilai gasnya ini sebenarnya dapat ditentukan ya secara manual atau sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya settingnya itu 2200 per ppm. ppm itu satuan yang dapat diterimanya, atau ppm itu panjangan dari part per million. Kalau ingin dirubah-rubah juga bisa di sini, misalnya 1800 atau 1200, tergantung penggunaan. Lalu di bagian sini itu untuk membuktikan bahwa proses upload itu sedang terjadi, apakah error atau sukses nantinya. Kemudian di bagian terakhir ini dilakukan setting mengenai pergerakan dari motor servonya itu sendiri. Maksudnya bagaimana motor servo itu nanti bekerja. Nah, di sini dijelaskan pada saat motor servo itu on, dari posisi 90 derajat menuju 0 derajat, kemudian kembali lagi dari 0 derajat ke 90 derajat. Delay-nya itu yang diberikan hanya 5 milisecond saja. Kemudian pada saat mode untuk mematikan air diffuser secara otomatis, di sini servo off itu sama juga dari sudut 90 derajat, posisi 90 derajat ke posisi 0 derajat. Dengan delay di sini saya berikan agak lebih lama dengan pada saat servo on. Jadi di sini delay-nya itu sekitar saya berikan 2500 milisecond. Karena pada air diffuser itu memiliki fitur RGB sehingga harus lebih lama untuk men-triggernya. Oke, langsung saja kita uploading kode program yang sudah kita buat ini. Nah, di sini setelah selesai proses uploading, maka kita langsung bisa melihat pada menu serial monitor. Nah, di sini angka 956, 950, 946 itu adalah gas yang dapat diterima oleh sensor MQ2. Waiting dan sukses ini maksudnya adalah waiting itu pada saat pengiriman datanya ke aplikasi ThingSpeak. Maka jika berhasil maka akan muncul tulisan sukses. Nah, di sini dapat kita lihat juga servo itu menyala atau tidak. Ya, saya akan menggunakan gas alkohol untuk mengetesnya. Nah, di sini angka itu menunjukkan 2945. Nah, maka nanti servonya itu akan menyala secara otomatis. Karena tadi kan saya setting itu sebesar 2200 untuk menyalakan si air diffusernya itu. Kemudian servo akan kembali mati setelah data gas yang diterima itu kurang dari 2000. Nah, di sini 1845, maka servo akan off, servo akan mati. Nah, langsung saja kita ke aplikasi ThingSpeak untuk melihat monitoring lebih jelas dengan tampilan grafik. Nah, kita ke penggunaan pribadi dulu. Nah, di sini data grafiknya itu dapat dilihat bagaimana kenaikannya. Tadi kan sempat naik itu di angka 2000 sehingga menyebabkan diffuser itu hidup. Ini sudah ada kenaikan. Jadi kita bisa memonitoring melalui aplikasi ThingSpeak ini.
Nah, nantinya data untuk lebih rincinya itu dapat kita download, kita ekspor, kemudian bisa dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan aplikasi MATLAB maupun visualisasinya dengan menggunakan aplikasi MATLAB juga. Selanjutnya adalah demo yang akan dilakukan pada air diffuser nantinya. Nah, pada demo di air diffuser itu, setelah proses uploading tadi, di sini saya akan membuktikan bagaimana air diffuser itu dapat menyala secara otomatis. Di sini untuk men-trigger sensor MQ2-nya itu saya menggunakan cairan alkohol supaya nantinya kualitas udaranya itu dapat naik secara drastis supaya dapat menyalakan air diffusernya. Ini menunggu datanya sampai lebih dari 2200. Jika sudah menyala seperti ini, berarti data yang diterima oleh sensor MQ2 itu lebih dari 2200. Jika sudah, saya tutup kembali. Apabila data yang diterima oleh MQ2 itu sudah turun atau kurang dari 2000, maka sensor MQ2 itu akan mengirimkan data ke motor servo supaya dapat mematikan air diffusernya secara otomatis. Untuk setting di kode program itu sebenarnya bisa diubah-ubah. Maksudnya data ketetapannya itu bisa diganti. Karena saya menuliskannya 2200, maka supaya dapat menghidupkan air diffuser, maka datanya itu gas yang diterima itu harus lebih dari 2200. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.